pertemuan ke-8 ini dalam mata kuliah ALK kita akan membahas mengenai analisis titik impas atau break even point, BEP kita sering menyebutnya ya. Nah, analisis BEP itu apa sih? Adalah suatu keadaan di mana perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak memperoleh laba dan tidak pula menderita kerugian. Jadi istilahnya adalah perusahaan itu di dalam titik yang balik modal, tapi nggak rugi, nggak untung gitu loh. Arti dalam kondisi ini adalah jumlah pendapatan yang diterima sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Nah, manfaatnya apa sih gitu analisis titik impas ini gitu. Jadi untuk mengetahui pada titik berapa hasil penjualan itu sama dengan jumlah biaya. Jadi kita tuh bisa ngira-ngira lah seenggak-enggaknya saya tuh harus penjualan saya itu nilainya harus sebesar sekian gitu loh, supaya saya tidak rugi gitu. Terus memberikan pedoman tentang berapa jumlah minimal yang harus diproduksi atau dijual. Jadi kita tahu gitu loh, kalau misalnya kita butuh pendapatannya itu misalnya 1.000.000, berapa unit sih minimal yang harus kita jual atau yang harus kita produksi supaya kita tidak rugi gitu. Terus untuk membantu manajer mengambil keputusan dalam hal arus kas, jumlah permintaan atau produksi, dan penentuan harga suatu produk gitu. Jadi untuk membantu si manajer tuh mengambil keputusan gitu loh. Kita itu perusahaan itu harus memproduksi berapa gitu. Terus kalau misalnya sanggup memproduksi berapa, berarti harga jualnya berapa nih yang cocok supaya kita jangan sampai rugi gitu. Nah, tujuan analisis titik impas itu yang pertama adalah mendesain spesifikasi produk gitu. Jadi kita itu kalau misalnya kita tahu si BEP, jadi kita kan tahu nih ya. Jadi kira-kira itu saya itu harus mendapatkan penjualan sekian. Kalau tahu penjualannya sekian, berarti saya harus ada biaya itu adalah minimal berapa gitu loh. Maksimal berapa biaya yang harus dikeluarkan. Kalau tahu biayanya maksimal berapa, berarti manajer bisa mendesain spesifikasi dari produk yang akan dihasilkan. Jangan sampai biayanya itu lebih dari biaya maksimal yang sudah ditetapkan. Terus yang kedua adalah menentukan harga jual persatuan. Nah itu karena kita udah tahu titiknya di mana, kita udah tahu nilai pendapatan kita itu adalah minimal berapa supaya kita nggak rugi, maka si manajer bisa tahu gitu loh harga jual satuannya itu pasnya itu berapa gitu. Terus menentukan jumlah produksi sama kayak yang tadi saya kasih tahu. Jadi karena tahu nilainya misalnya minimal harus dapat duit 1.000.000. 1.000.000 itu kira-kira berapa unit? Misalnya 10 unit. Berarti harus tahu nih kita memproduksi minimal berapa dengan biaya berapa supaya kita tidak rugi gitu. Nah, sama memaksimalkan jumlah produksi dan merencanakan laba yang diinginkan. Jadi kalau kita tahu kita itu di titik berapa kita break even point BEP gitu, balik modal, maka kita bisa menentukan berapa laba yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, kelemahan dari analisis titik impas adalah membutuhkan banyak asumsi yang terbatas gitu. Jadi kita pakai banyak asumsi gitu. Terus sifatnya statis, jadi hanya digunakan pada titik tertentu, bukan pada suatu periode tertentu, ya. Terus tidak menyediakan pengujian arus aliran kas yang baik, gitu. Jadi hanya digunakan jika ada penentuan kegiatan lanjutan yang dapat dilakukan, gitu. Terus tidak menyediakan arus kas yang baik adalah jika aliran kas tidak ditentukan melebihi aliran kas yang harus dikeluarkan, proyek dapat diterima atau hal-hal lainnya dianggap sama. Untuk pengambilan akhir itu analisis titik impas hanya baik digunakan jika ada penentuan kegiatan lanjutan yang dapat dilakukan. Terus kurang mempertimbangkan resiko-resiko yang ada selama masa penjualan. Iya, karena di dalam rumusnya itu nggak dimasukkan resiko-resiko yang lain. Jadi cuman dipakainya itu cuman 2 biaya doang nih, yang ini nih.
Jadi biaya yang digunakan hanya dua macam, yaitu biaya tetap sama biaya variabel, nggak dimasukin biaya-biaya yang ada resikonya gitu. Terus biaya tetap itu dianggap konstan sampai kapasitas tertentu. Terus biaya variabel berubah secara proporsional dengan perubahan volume penjualan. Terus hanya digunakan untuk satu macam harga barang yang dijual. Ya, ya, iya. Jadi kan BEP tiap barang itu pasti beda-beda. Terus tidak ada perubahan harga jual. Nah, nanti ada hitung-hitungannya. Kalau misalnya harga jualnya berubah, berarti BEP-nya pasti berubah. Kalau misalnya perusahaan mau meningkatkan laba, berarti minimal ada berapa produk yang harus terjual gitu. Terus udah selesai untuk hitung-hitungannya. Untuk BEP ini kita kan akan dua minggu ya. Jadi untuk sekarang itu cuman overview-nya aja mengenai BEP. Untuk hitung-hitungannya nanti kita akan lanjutkan minggu depan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.